Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dan masih diberi kesehatan hingga pada hari ini, diberikan nafas kehidupan dan pada hari ini kita ada di sini untuk bersama-sama beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dan saya mengundang untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak, kita mau mengucap syukur dan mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berikan penghormatan tertinggi bagi Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu pagi ini datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mengangkat satu pujian, Kaulah Harapan. Jalan ini hidupku
dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa pengakuan dosa di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan hari demi hari. Meskipun kami dalam keseharian kami menyakiti hati Tuhan, bahkan melakukan dosa, kesalahan dan pelanggaran di hadapan-Mu, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami, sehingga kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini boleh menjadi kehidupan yang memberkati orang lain, memberkati orang-orang yang kami kasih dan kami cintai, bahkan memberkati anggota gereja-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendah hatian, seraya memohon pengampunan, bahkan kemurahan Tuhan, agar hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman-Mu kapanpun dan dimanapun. Bahkan terlebih dari kehidupan yang telah Engkau ampuni ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi garam dan terang dunia, kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita Bapak dan Ibu ya. Amin. Maka dari itu kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 41 sampai dengan 48. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita angkat satu pujian, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 10 sampai dengan 20. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kesempatan Tuhan dalam hidup kami yang telah menyertai di dalam ibadah hingga saat ini. Tuhan telah memperkenankan kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah pada saat ini kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu menuntun setiap kami, membimbing setiap kami, menolong setiap kami untuk dapat memahami, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kebaikannya kepada kita, sehingga kita boleh hadir di tempat ini. Dan pada saat ini kita juga akan membahas apa yang terambil di dalam firman Tuhan, tercatat di Amsal pasal 3 ayat 10 sampai dengan 20. Ini adalah hal yang menarik untuk kita bisa pelajari bersama, menjadi pegangan bagi kehidupan kita, yang dimana Amsal pasal 3 ayat 10 sampai dengan 20 bisa kita bagi ke dalam 3 bagian. Pada bagian yang pertama, yaitu di ayat 10 sampai dengan 12, saya menekankan di ayat 11, ada 2 kata yang menarik untuk kita pelajari bersama, yaitu kata menolak dan kata bosan. Kata menolak di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ma'as, yang dimana kata ini memiliki arti menghina, memandang rendah, ataupun menolak. Dan kata yang kedua yaitu bosan. Dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata khus, yang memiliki arti benci, tidak menyukai, ataupun bisa diartikan marah. Kedua kata ini menggunakan bentuk imperfect, yaitu artinya bahwa ketika ada suatu didikan, ajaran, janganlah engkau menolak, janganlah engkau bosan. Ketika ada suatu ajaran, janganlah engkau menolak, janganlah engkau bosan, maka hendak diartikan seseorang itu sedang
telah sedang menolak atau bosan. Jadi di dalam teks ini hendak dikatakan bahwa janganlah engkau menolak, janganlah engkau bosan, memiliki arti bahwa orang si pendengarnya telah melakukan, sedang melakukan, tetapi belum selesai. Maka digunakanlah kata, hai anakku, janganlah. Jadi nasihat ini terus dikatakan, engkau telah melakukannya, engkau sedang melakukannya, tetapi belum selesai. Harapan si penulis Amsal kepada pembaca atau pendengar dari tulisan ini adalah, janganlah engkau menolak dan bosan. Apa yang ditolak, apa yang menjadi kebosanan dari si pembaca atau pendengar dari Amsal ini? Yaitu adalah didikan Tuhan. Yaitu adalah peringatan Tuhan. Jadi janganlah engkau bosan-bosan, janganlah engkau menolak didikan dan peringatan Tuhan. Dan pada saat sekarang pun, janganlah kita bosan, janganlah kita menolak dari didikan dan peringatan Tuhan. Kita telah melakukannya. Kita saat ini sedang melakukannya. Tetapi kita akan terus melakukannya. Karena menolak dan bosan itu belum selesai kita lakukan. Belum selesai. Belum sempurna kita lakukan. Kita perlu terus melakukannya. Kita terus menjalankannya. Kita perlu mendengar didikan Tuhan. Kita perlu menerima didikan Tuhan. Dan kita jangan bosan akan peringatan-peringatannya. Jadi bagian ini ingin menjelaskan bahwa Salomo ingin kepada anak muda untuk tidak lelah, tidak letih dalam mendengarkan peringatan yang berasal dari Tuhan. Tidak letih terhadap didikan Tuhan. Ini perlu terus-menerus kita lakukan. Ini harus terus-menerus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Sebagaimana di ayat 12 dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Si penulis Amsal ingin memberikan suatu penggambaran bahwa ketika kita dididik, ketika kita mendapatkan peringatan dari Tuhan, maka itu ibaratnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi, didikan Tuhan, peringatan Tuhan adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Didikan dan peringatan Tuhan sebagai bentuk kebaikan Tuhan kepada umatnya, kepada kita. Pada bagian yang kedua, pada ayat 13-18, ada suatu kata yang menarik untuk kita bisa perhatikan bersama, yaitu kata berbahagialah. Kata berbahagia dari bahasa Ibraninya adalah asar. Asar dapat diartikan berbahagia, ya, tetapi juga dapat diartikan diberkati.
kebahagiaan atau keterberkatan akan menjadi milik seseorang apabila ia menemukan hikmat. Orang yang menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan akan mendapat berkat, atau berkat itu akan menjadi bagian dalam dirinya. Maka ketika seorang mendapatkan didikan dan peringatan, maka orang itu mendapatkan hikmat. Ketika orang mendapatkan hikmat, maka di sini ada anjuran berbahagialah. Kita harusnya senang, kita harusnya berbahagia. Kenapa? Karena kita menerima didikan Tuhan, karena kita mendapatkan peringatan Tuhan. Ketika hikmat itu diterima, kita harus berbahagia. Kenapa berbahagia? Di ayat selanjutnya dikatakan, karena itu lebih berharga daripada perak. Itu lebih berharga dibanding emas. Itu lebih berharga dibanding permata. Perak, emas, dan permata tidak sebanding dengan hikmat. Jadi apa yang kita banggakan ketika kita memperoleh harta, kita boleh menikmati suatu kenikmatan duniawi, ya kita boleh berbahagia atas itu. Tetapi kembali lagi, tetapi lebih berbahagialah ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, yaitu didikan Tuhan dan peringatan Tuhan. Dan itu kita harusnya lebih berbahagia ketika kita memiliki perak, emas, dan permata. Karena ketika kita merasa berbahagia dan kita melakukannya dalam wujud bahwa kita berbahagia, maka dikatakan itu menjadi berkat kita. Itu menjadi berkat kita. Dan berkat itu menjadi perwujudan dalam bentuk umur panjang. Berkat itu terwujud dalam bentuk kekayaan dan kehormatan. Umur panjang, kekayaan, dan kehormatan ketika seseorang mendapat didikan dan peringatan dari Tuhan. Maka ketika seseorang berbahagia, ya berbahagia memiliki umur panjang, berbahagia karena memiliki kekayaan dan kehormatan, tetapi ingat, yang hampir tidak semua orang bisa mendapatkan dalam dirinya, yang menjadikan dirinya itu muncul pada ayat ke-18 yang berbunyi, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hikmat. Yang tadi dikatakan bahwa orang yang memperoleh hikmat adalah orang yang diberkati. Diberkati wujudnya adalah dalam bentuk umur panjang, dalam bentuk kekayaan dan kehormatan. Maka dengan demikian adalah kita ketika memiliki itu harus menjadi pohon kehidupan. Ketika kita menjadi pohon kehidupan, maka setiap orang yang berpegang kepada kita juga ikut berbahagia. Persoalannya adalah ketika kita berbahagia, apakah orang lain berbahagia? Ketika kita merasa senang, apakah orang lain juga merasa senang? Seringkali kita bahagia dan senang untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang-orang di sekitar kita. Kebahagiaan dan kesenangan itu hanya kita nikmati sendiri.
dan tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Ini yang terpenting juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana diri kita menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Hidup kita menjadi aliran kehidupan bagi orang lain. Kalau tidak, itu bukan hikmat Tuhan. Karena kita hanya menikmati untuk diri kita sendiri. Hikmat Tuhan diberikan kepada kita supaya kita menjadi pohon kehidupan, supaya kita menjadi air kehidupan, dan setiap orang yang berpegang kepada kita, dan setiap orang yang ada di sekeliling kita, ikut berbahagia dan senang. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang berpegang kepada kita, ikut juga mendapat didikan dan peringatan dari Tuhan. Karena itu yang muncul di ayat 17 tentang kata jalan. Jalan. Yang dimana istilah ini untuk hidup. Kata ini juga muncul di dalam Amsal 16 ayat 17 dan Mazmur 119 ayat 165. Bahwa jalan berbicara tentang kehidupan. Jalan berbicara kehidupan, Bapak Ibu. Dengan demikian, hikmat Tuhan itu merupakan jalan bagi kita untuk berbahagia, menjadi umat Tuhan, supaya kita menjadi pohon kehidupan, supaya kita menjadi air kehidupan, untuk bisa juga menyejahterakan, membahagiakan, menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Itu yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya. Itu yang langkah sulit yang sering kita jatuh di dalamnya. Karena kenikmatan itu hanya kita nikmati sendiri. Kebahagiaan itu kita rasakan sendiri. Kesejahteraan itu kita rasakan sendiri. Kita nikmatin sendiri. Maka pada bagian yang ketiga ditutup di ayat ke-19 dan 20. Yang dimana hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dan ini menjadi dasar kita bahwa hikmat yang kita terima dari Tuhan itu juga yang dipakai di dalam meletakkan dasar bumi. Itu juga dipakai dalam pengertian ditetapkannya langit. Itu juga pengetahuannya di mana air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hikmat itulah yang menata dunia ini. Maka dengan demikian saya hendak mengatakan, hikmat Tuhan akan menata kehidupan kita. Dan itu menjadi jalan kita sebagai umat Tuhan untuk hidup dalam kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan dalam umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Ketika kita memperoleh ini, maka sebaiknya kita bisa menjadi pohon kehidupan, menjadi air kehidupan bagi orang yang berpegang kepada kita, bagi orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita merefleksikan dalam hidup kita, bagaimana kita sekarang ini. Kita telah memperoleh hikmat Tuhan? Ya, mungkin saya mengatakan demikian. Karena saya ingin melanjutkan kata mungkin ini dengan ayat ke-18, yaitu apakah kita sudah
menjadi pohon kehidupan, menjadi air kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kita. Biarlah kita menyelidiki hati kita dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah hatiku, perbaikilah hidupku, apa yang kurang dalam diriku. Aku ingin Tuhan memperbaikinya. Aku ingin Tuhan mendidiknya dan memeringati diriku untuk aku berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami boleh Tuhan temukan bahwa kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Engkau. Tegurlah kami, didiklah kami, perbaikilah kami, sehingga kami juga boleh menjadi pohon kehidupan, menjadi air kehidupan yang bisa dirasakan manis oleh orang lain, yang bisa juga dirasakan, boleh memberikan kehidupan bagi orang lain yang ada di sekeliling kami. Ajarlah kami ini yang berdosa, ajarlah kami ini manusia yang tak berguna. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tujuan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sampai saat ini menunjukkan kasih setia dan kemurahan-Mu bagi kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan, bahkan terlebih kami memberikan waktu yang berharga untuk beribadah di saat ini. Kami mengucap syukur karena apa yang telah Engkau buat telah menopang kehidupan kami, bahkan mengubahkan hidup kami untuk berjalan di jalan Tuhan dan mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu mendoakan Badan Pengurus Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Berkati semua pengurus dan juga kiranya Engkau memberkati dan menopang pelayanan para pastor GPI di seluruh Indonesia yang senantiasa menyatakan iman mereka dan juga tanggung jawab dalam melayani anggota gereja yang mereka kasih dan cintai. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap kami yang memiliki kerinduan untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau teguhkan panggilan kami dan mengarahkan hidup kami untuk tetap setia kapanpun dan dimanapun dalam melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati semua anggota gereja GPI di seluruh Indonesia dalam pergumulan mereka di tengah pandemik virus corona. Engkau yang menopang kehidupan mereka dan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, mereka yang bimbang Engkau teguhkan iman mereka, sehingga mereka boleh melihat kepada Tuhan. Ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan, sampai dalam kehidupan mereka yang mereka jalani, iman mereka terus diteguhkan dan dikuatkan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami semua, bahkan memberkati, melindungi bangsa kami yang sedang berjuang untuk menghadapi wabah virus corona. Berkati
Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada, yang terus berupaya dalam menangani berbagai kasus virus corona yang terjadi di seluruh Indonesia. Tuhan tetap menopang dan memberkati segala upaya dan usaha yang dikerjakan oleh pemerintah kami, sehingga apa yang mereka kerjakan itu boleh berbuahkan hasil dan angka kasus untuk virus corona semakin hari semakin menurun. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, dan Engkaulah yang memberkati bangsa kami dan dipimpin untuk menikmati kemuliaan surgawi yang Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Bapa di dalam surga, ini doa dan permohonan kami. Tak lupa pula juga kami berdoa untuk semua pelayan-Mu dari berbagai denominasi gereja, lembaga Kristen, yayasan Kristen, sekolah Kristen, bahkan lembaga penginjilan. Engkau yang menopang mereka sehingga tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan semuanya boleh berbuahkan hasil, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Anggota gereja diundang berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, kita akan bersama-sama membaca Nats Pedoman Hidup Baru yang diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini menjadi pedoman bahkan kekuatan bagi kita semua untuk melangkah di hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Siapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya